Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak saudara-saudara jemaah Allah, Masuk. kami kawasan ngajak sesarangan bertemu dengan imam salah pun Allah SWT wonten Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Wonten surah An-Nahl ayat 97 Allah dawuh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu penegasan Allah bahwa siapa saja yang melakukan amal soleh, berbuat amal kebajikan, baik dia pria maupun wanita, dan dia dalam keadaan beriman, niscaya Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Siapa saja yang beramal soleh, berbuat kebajikan, baik dia laki-laki, perempuan, pria ataupun wanita, dan syaratnya dalam beramal soleh keadaannya itu adalah sebagai orang yang beriman, niscaya Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini ukuran.
sekarang kehidupan yang baik itu apa? Menawi kita tanglet datang kita masing-masing ya mbak insya Allah sampun ngraosaken nggih gesang ingkang sekeco, ingkang tentrem, ingkang bahagia, ingkang sae sampun nggih. Alhamdulillah nengoten sampun sak manten kemawon pengawasanipun. Lah wis ono kan ya gak perlu. Nggih. Nah, kalau memang sudah merasakan kehidupan yang baik, yang tentrem, yang bagus, yang bahagia, mestine ora tau krungu wong mukmin niku gampang sabar. Kecuali aku tidak mengadu, aku ora sambat kejaba mung nang Gusti Allah. Ketika Nabi Yakub sudah bertahun-tahun mencari keterangan, merasakan kesedihan dengan hilangnya Yusuf, demikian juga diikuti. Setelah itu Bunyamin juga hilang, keluarganya, orang sekitarnya mengamati, dia terlalu memikirkan. Tapi Nabi Yakub mengatakan, aku tidak mengadu kecuali hanya kepada Allah. Sing hadir ini insya semua untuk nanti sambat-sambat malih nggih. Namine khayatan thayyibah niku mboten. Apa enak terus sambat apa iki? Tentrem. Diparingi rezeki akeh, yo alhamdulillah. Titik yo sih tetap alhamdulillah. Kan enak loh. Tapi lek pas oleh akeh lali, pas oleh titik ngersolo. Nah, itu wis ora cocok. Pas waris dagangane telat salate. Pas karo sing teko urek ndonga. Lek pas lari niku salate coba cepet ndang mari. Salat ngedoli. Pas sepi, waduh, salate tuwa. Lah sok karo sing tunggu. Ini tentang khayatan thayyibah. Sudah, nggak usah ngudal-ngudal, nggak usah ngelirik kiwa tengen sopo sing gawene sambat atau enggak. Tapi yang dimaksudkan khayatan thayyibah itu apa? Inti dari kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, khayatan thayyibah itu adalah hidup senantiasa dalam pertolongan Allah. Hidup senantiasa dalam pertolongan Allah. Ini pokok. Nah, ini panjenengan ngaji di Malang, sing biasa ngaji di Malang ngertos. Gimana? Bisa diartikan thayyibah itu adalah hidup dalam pertolongan Allah. Awit menawi dipun hitung secara huruf, nah, jumlah nilai thayyibah itu menawi dihitung itu 110 niku anasr pertolongan Allah. Wis boten usah mriku, tapi pengertian saja bahwa ukuran thayyibah
itu adalah hidup dalam pertolongan Allah. Sekedhik mawon. Ini tok niku huruf ke-16, ya itu huruf ke-30 kali 2 berarti 60. Pra itu huruf kedua, tak maruto huruf ke-32. 32 tambah 2 tambah 60 tambah 16, ini jumlahnya 110. 110 namanya anasr. Sekedhik niki mawon, mboten kula terusaken, mungkin nggak ada yang mumpet. Hidup dalam pertolongan Allah. Kalau hidup itu sudah dalam pertolongan Allah, yang akan bisa menandingi, mengalahkan itu siapa? Mengalami kehidupan sulit apapun, kalau pada akhirnya ia mendapatkan pertolongan Allah, selesai permasalahannya. Terhimpit seperti apapun, kalau dapat pertolongan Allah, berakhir dengan kemenangan. Ini yang namanya pertolongan. Untuk itu, ya kita harus banyak merasakan bahwa kita itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Di dalam surah 3 ayat 160 Ali Imran ayat 160, Allah menegaskan, "Yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yahdurkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah itu menolong kamu, maka tidak ada seorang pun yang akan mampu mengalahkanmu. Jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain Allah? Karena itu, hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang yang beriman itu bertawakal. Sudah ada satu kata kunci nanti tentang pentingnya tawakal. Tapi sebelum ke sana dikatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Baik dia itu pria maupun wanita, kedudukannya sama. Siapa yang beramal? Sehingga dalam Islam pemahaman sing jarene wong wedok itu apa? Surga nunut, neraka katut. Nggak cocok dengan konsep Islam. Karena semuanya itu pada akhirnya akan kembali ke Allah, menghadap ke Allah sendiri-sendiri sebagai seorang hamba. Tidak bisa tidak bisa mengharapkan dari jasa kebaikan orang lain. Bahkan di Al-Quran itu digambarkan orang-orang kafir ketika menghadapi tahu bahwa azab Allah yang akan diterima, sekiranya ia bisa menebus dengan anaknya, maka itu akan dilakukan. Sekiranya ia bisa menebus dengan keluarganya, maka itu akan dilakukan. Persahabatan, teman akrab saat itu sudah nggak ada lagi. Dan itu betapa ruginya orang karena menjaga nilai kesahabatan sampai mengorbankan yang prinsip. Padahal nanti semua tidak berlaku. Yang semula bersahabat bisa jadi musuh. Karena itu yang penting adalah amaliyahnya sendiri-sendiri. Kalau kita lihat
ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 96 dari surah 16 ini. Allah menegaskan, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi walanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu itu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah kata kunci kedua tentang kesabaran. Tapi tawakal, yang kedua kesabaran. Dengan kesadaran bahwa apa yang kita kumpulkan, yang ada di dunia, yang kita himpun, kita kerja keras mengumpulkannya, semuanya akan binasa, semuanya akan lenyap. Yang kita cintai nanti juga akan lenyap. Hanya bekas dari perbuatan di dunia, bekas dari perbuatan di dunia yang bernilai ukhrawi, itulah yang kekal. Kalau barangnya hancur, tapi bekasnya yang bernilai ukhrawi itu yang kekal. Itu yang disebut pahala. Karena itu ini perlu dicamkan betul untuk memikirkan tabungan di akhirat itu seperti apa. Yang kita kumpulkan tidak punya nilai apa-apa kalau tidak memiliki nilai keakhiratan, nilai ibadah, nilai ukhrawi. Sama keadaannya. Memakai baju. Ada memakai baju ini perbuatan sia-sia. Tapi ada yang memakai baju itu bernilai ibadah. Nggak klambi, memakai pakaian, terus ada rasa. Barang larang, apa ya dari kiwa tangan kue. Ini akan beda dengan kalau memakai baju. Saya mau masuk masjid, Allah memerintahkan, pakailah pakaianmu yang paling baik ketika engkau datang ke masjid. Jadi dasarnya itu ke Allah. Maka yang ini bernilai ibadah. Yang pertama tadi tidak menambah kecuali bila. Itu satu. Terus niatnya bahwa pakaian untuk menutup aurat. Sudah dua nilai di situ. Ini namanya perbuatan yang berdampak, bernilai keakhiratan. Dan itu yang kekal. Itu kekal. Sedangkan yang duniawi semuanya akan kekal. Min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Persyaratannya ialah memiliki iman yang benar. Jadi orang berbuat baik kalau tidak ada landasan iman, ya semuanya itu sia-sia. Dan itu ketika ada orang, Nabi, saya ikut jihad dulu, kemudian masuk Islam, atau masuk Islam dulu baru berjihad. Nabi mengatakan masuk Islam dulu baru berjihad. Melok-melok berjihad tidak ada pengakuan, perbuatannya sia-sia.
Meskipun secara manusiawi dia banyak berjasa pada orang lain, tapi tanpa keimanan semuanya sia-sia. Karena iman itu fondasi. Namanya fondasi, kalau fondasinya rapuh, bangunan yang di atasnya itu mesti runtuh. Kriteria yang pertama dijaga ialah keimanannya. Jangan sampai keimanan kita itu tercemar, terutama dengan perbuatan-perbuatan, keyakinan-keyakinan yang bernilai syirik. Itu yang pokok. Murnikan imannya, tidak betul. Mengakui kekuatan selain Allah, tidak mengabdi selain Allah, tidak menerima kebenaran kecuali yang dari Allah. Ini dalam rangka pemurniannya. Baru amal soleh yang ditegakkan itu nanti tidak runtuh. Hayatan thayyibah itu dikatakan sebagai hidup dalam pertolongan Allah. Dalam keadaan apapun, kalau Allah yang nolong pasti selesai. Kita apapun yang kita perbuat, hendaknya jangan sampai terbersit bahwa apa yang berhasil kita lakukan itu karena kepandaian kita. Kalau keadaannya begitu, nanti seperti Qarun. Qarun itu bisa mengumpulkan harta, dia ngaku bahwa semuanya ini aku kumpulkan karena ilmu, karena kepandaian. Panjenengan sedaya ngraosaken mboten menawi sampun kathah angsal pitulungane Allah. Saged ngraosaken mboten? Sampun kathah angsal pitulungane Allah. Kadang-kadang ditolong terus-terusan. Ditolong terus-terusan panjenengan ngomong sone sing kadang-kadang. Itu karena waktu itu, saat itu lupa diri. Loh, panjenengan kan mriki ya, rawuh ten masjid. Nek mboten wonten pitulungane apa mboten saged. Lha wong sing penting tenaga ya Allah nggih. Nek didadekno nopo dadak ora iso teko to. Coba tumbuhkan perasaan. Kita itu serba-serbi sebenarnya berada dalam pertolongan Allah. Karena Allah sendiri pada surah 24 ayat 21. Surah 24 ayat 21. Itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ditegaskan, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wa huwa samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Sekiranya walaulah, sekiranya bukan fadlullah, karena karunia Allah, warahmatuhu, dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Setan ini buat terus.
kalau kita itu tercegah dari godaan setan, itu semata-mata pertolongan Allah, bukan kebandian kita. Iblis ini umurnya pun 6 tahun. Saat dari ini Adam, iblis ini sama wonten. Kita paling umurnya pinter. Paling dukur 80-90. Berapa banyak pengalaman hidup yang puluhan tahun dibanding iblis yang ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Sudah kenal macam orang, karakter orang, sifat-sifat orang yang bermacam-macam. Sudah ngerti berbagai cara menjerumuskan orang. Padahal di surah Al-A'raf dinyatakan ia menyerang dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanan. Remuk yang diserang. Tapi terjaga karena pertolongan Allah. Sekiranya bukan karena karunia Allah, sekiranya Allah tidak memberikan rahmatnya, maka tidak satu pun yang terbebas dari godaan setan, dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita tercegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, kita tergerak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diperintah, semata-mata itu semua adalah pertolongan Allah. Dan itu harus ditumbuhkan. Pengaruhnya apa? Supaya tidak ada kebanggaan bahwa amal yang kita lakukan itu karena kepandaian kita, karena ilmu kita, karena baiknya kita. Tetapi itu kita terima dari kebaikan Allah. Sehingga dapat tercegah dari merasa mengaku telah banyak berbuat kebaikan. Tapi yang disadari adalah Allah telah banyak memberikan kebaikan kepada saya. Allah telah banyak menolong saya. Kalau rumangsa merasa rumongso Allah telah banyak menolong, Allah telah banyak memberikan kebaikan, terus di perasaan kita, apa yo ora isi, apa yo ora sungkan dengan Allah. Jadi dari waktu ke waktu itu satu sisi merasakan baiknya Allah seperti itu, terus di sisi lain di hadapan Allah itu rasanya sudah tidak punya muka karena malu di hadapan Allah, tidak bisa melakukan kebaikan apa-apa, tapi Allah yang banyak memberikan kebaikan kepada kita. Ini pemahaman tauhid itu seperti itu. Pemahaman tauhid. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kita sholat itu bukan karena kepandaian kita, bukan karena kebaikan kita, kebaikan Allah. Karena itu begitu sambutan adzan hayya 'alas shalah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Saya bisa memenuhi panggilan itu menegakkan sholat. Kalau Allah memberikan hidayah, kalau Allah memberikan tenaga pada saya untuk menegakkan sholat. Kalau tenaga dicabut maka tidak bisa. Hayatan baik. Kalau nanti sudah serba-serbi, muncul perasaan dalam kehidupannya itu penuh dengan pertolongan Allah, tidak bisa selamat kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah. Mesti timbul nanti kecintaan ke Allah, timbul kecintaan ke Allah. Kalau sudah ada kecintaan ke Allah, nanti melaksanakan perintah Allah itu enteng.
Orang ngomong so abot. Lah saiki kan kadang-kadang wis ngomong so abot ta. Coba tani bengi kan. Abot enggak? Maca Quran rada ditambahi titik karo biasane. Sing biasane nek sak lembar saiki ditingkatno dadi 2 lembar. Iku sing biasane sak lembar dadi 2 lembar. Kalau sing biasanya sak lembar didadekno 10 lembar. Karena tidak ada perasaan bahwa Allah itu banyak mencurahkan karunia dan rahmat, Allah itu banyak menolong. Aduh. Tapi begitu ingat itu, insya Allah nanti merasa ringan. Karena adanya perasaan terhadap Allah. Wonten yang dibentang katakan, monggo. Wonten kula lajengaken. Tapi nek wonten sing badhe tanglet, kula semanggaken. Ya. Bagaimana untuk menjaga hati sabar? Itu aja. Ya. Ada dua sifat sikap yang harus muncul, itu adalah subur dan sabar. Orang nggak sabarnya tidak muncul, itu biasanya kalau apa? Biasanya mulai nomor. Yang terjadi nggak seperti yang diinginkan. Oke. Nanti ngerasakan keadaannya, kejadiannya nggak seperti yang diharapkan. Ngadepi anak, tak koyo sing dikarepno, ngadepi bojo, gak koyo sing dikarepno, sing bapake karepe kudu teko, dapat sambutan ramah dari istri, iki malah diomeli. Gak kudu muring-muring kan? Sing wedok ketemu bojone karepe dimanja, tapi malah ditinggal metu nang pos bulinan karambon. Lah ya gregetan nah. Mestine diewangi ngedusi anak, malah enggak. Itu karena sesuatu terjadi tidak seperti yang diharapkan. Kuncinya apa? Sama saja. Berbuat kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan? Dasarnya itu keimanan. Bukan dasar mengharapkan balasan dari makhluk. Ketidaksabaran itu muncul karena terlalu banyak harapan memperoleh balasan dari makhluk. Saiki panjenengan maringi sesuatu tentian. Wong iki wis ditolong, ora nedo nrimo, ora gelem matur suwun. Gregetan enggak? Wis ditolong dijak api malah dioring-oring kene. Mangkel enggak? Kenapa? Karena kita waktu melakukan sesuatu ingin mendapat balasan kebaikan dari dia. Balasannya bukan dari Allah. Loh, Rasulullah itu ngajak dakwah ke tetangganya, ke sekitarnya. Itu malah dibalas cacian. Tapi dibaleni meneh.
lek gak gelem bapake, muga-muga engko gelem anake. Dan di antaranya seperti itu. Seperti apa permusuhannya Abu Jahal terhadap Rasulullah? Karena Rasulullah doanya, lek gak gelem bapake, muga-muga anake sing kena. Ya anaknya Ikrimah yang kena. Yang membela Rasulullah, mengimani Rasulullah. Tidak mengharapkan balasan. Kalau dapat balasan kebaikan dari orang lain, juga kembali ini kepemurahan Allah, ini karunia Allah, ini rahmat Allah yang disalurkan oleh Allah lewat orang itu. Nah, itu menimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bagian dari hayatan thayyibah. Sebagian dari pertolongan Allah, hayatan thayyibah itu dimunculkannya perasaan yang lapang, hati yang lapang. Hati yang lapang itulah yang membuat tidak mudah terguncang. Kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, itu semua bentuk keguncangan yang berlawanan dengan kesabaran. Kalau hatinya lapang, insya Allah lebih bisa nanti itu sabar. Ini selain lapang, hayatan thayyibah itu dicirikan oleh lapangnya hati. Dari hati yang lapang itu merasakan kehidupan yang surgawi, merasakan kehidupan surgawi. Karena balasan Allah itu bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Surah 16 ayat 30. Surah 16 ayat 30 dikatakan, wa qila lil ladzina taqaw, dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu? Qalu khairan, mereka menjawab kebaikan. Jadi seperti Allah banyak memberikan kebaikan. Yang nanti kalau surah dikaitkan dengan surah Al-Qasas ayat 77, fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Kalau merasa sudah banyak diberi kebaikan oleh Allah. Orang yang berbuat baik di dunia ini, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Jadi merasakan kehidupan yang baik. Waladarul akhirati khairun wala ni'madarul muttaqin, dan sesungguhnya kampung akhirat balasannya jauh lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Kalau kita merasakan sesuatu yang tidak mengenakan, sedikit akan lebur pada perasaan kebaikan yang lebih luas, yang lebih banyak. Jadi hati yang lapang itu harus banyak diisi dengan perasaan banyaknya kebaikan dari Allah. Atine ombo, isinya adalah perasaan kebaikan dari Allah. Allah banyak memberikan kebaikan kepada saya. Karena kebaikan itu hanya pemberian dari Allah.
maka nanti akan mudah bagi dia untuk menyalurkan kebaikan. Kebaikan itu dari Allah kok, ya tinggal disalurkan saja. Nanti akan diisi lagi oleh Allah, karena Allah Maha Bersyukur. Orang yang berbuat baik akan ditambahi kebaikannya. Sekarang marah itu perbuatan kebaikan enggak? Terus begini, muring-muring ini masuk perbuatan baik betul? Oke, tapi ngerti ya orang usah disalurno. Ya. Usah disalurno. Aku kudu metu wae, iki setan sing ngongkon. Wis ngerti nek ngono ono setan nang jero atine. Maka yang diperangi itu setan yang di dalam diri. Jangan yang di luar. Dalam diri itu yang diperangi dulu. Ini bagian dari latihan. Ya. Nah sekarang supaya hatinya bisa lapang, merasakan kehidupan surgawi, isinya merasa banyak kebaikan, itu semuanya sebagai bagian dari pertolongan Allah. Sekarang persoalannya bagaimana supaya Allah itu menolong kita. Allah menolong kita untuk berlaku sabar, Allah menolong kita untuk qanaah, Allah menolong kita untuk ibadah, Allah menolong kita untuk menghadapi musuh, Allah menolong kita dari mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, Allah menolong kita dengan menyelesaikan persoalan-persoalan kita, Allah menolong kita dari sakit yang diderita. Surah 47 ayat yang ke-8 jawabannya. Surah 47 ayat ke-7. Surah 47 ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Ini kunci jawabannya dari semuanya tadi. Kuncinya di panjenengan kita sedaya panjenengan kersa nolong agama dari Allah. Mau nggak kita menolong agama Allah? Mau nggak kita menolong tegaknya kalimat Allah? Yang kalau itu kita lakukan, Allah pasti menolong. Nah, kalau Allah sudah berikan pertolongannya, ya semuanya mudah. Kepingin apa? Kepingin saya sabar, ditolong kalau Allah. Ya apa caranya sabar? Jawab ditolong Allah. Allah sing tolong sabar. Tapi saya semuanya bisa ditolong Allah. Tolonglah agama. Tolonglah agama. Nggak mesti harus dakwah, agama. Tapi sudahkah mendakwai diri kita masing-masing? Pertama, sudahkah mendakwai, memberikan contoh untuk keluarga kita untuk taat kepada Allah? Nanti silakan diperlebar. Kalau sudah diri, keluarga, pada tetangga, kiri kanan, saudara dekat, baru saudara yang jauh. Sesuai dengan banyaknya pertolongan yang diberikan, itu nanti tambahan pertolongan Allah akan semakin banyak. Sekarang seberapa banyak waktu, tenaga, pikiran yang kita curahkan untuk berkembangnya agama ini, untuk makmurnya masjid, untuk semaraknya pengajian, untuk menambah banyaknya orang berbuat kebaikan. Waktu, tenaga, pikiran, harta, kekayaan yang kita curahkan seberapa banyak? Niatkan yang dilakukan maka Allah akan memberikan pertolongan. Wa yusabbit aqdamakum. Di samping Allah menolong kamu, maka Allah akan mengokohkan
kedudukannya. Jadi tidak mudah goyah, dibentengi oleh Allah. Walaupun iblis nyerang dari depan, belakang, kiri, kanan, tetap terjaga. Jadi menolong. Menolong agama Allah itu apa? Gampangnya saja, pokoknya ini. Ya, bagaimana supaya Quran ini tegak di muka bumi? Sudahkah kita membuat suasana rumah itu adalah suasana Qurani? Karena Rasulullah mengatakan nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Berikan cahaya, hiasi, terangi rumahmu itu dengan sholat-sholat sunnah di dalam rumahmu dan bacaan Quran. Kalau kita evaluasi, banyaknya rumah kita dibisingkan oleh suara televisi dengan suara Al-Quran, itu kira-kira lebih banyak mana? Lek ngono iku jenenge luwih akeh nolong Allah apa nolong artis? Nah iya, nah wis gampang kita. Ora kosong. Iya, ngene iki pentingnya ngaji. Terus eling, lek gak lali. Alhamdulillah ini. Konco kuliah nih. Kenapa tidak diajak? Itu perbuatan menolong agama Allah. Sederhana, tapi berbekas di akhirat nanti. Karena yang namanya kita setiap kali ihdinas siratal mustaqim. Apa sih siratal mustaqim? Menurut hadis Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi, yang namanya siratal mustaqim itu ya Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dikatakan bahwa akan terjadi fitnah yang banyak. Kemudian sahabat, ala innaha satakunu fatanun. Dawuhipun Rasulullah, ketahuilah bahwasanya nanti akan terjadi fitnah malapetaka yang sangat banyak. Lalu sahabat bertanya, faqultu mal makhraj minha ya Rasulullah. Lalu bagaimana jalan keluarnya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kitab Allah. Jalan keluarnya ada di situ. Qala kitabullah. Sebab di dalamnya disebutkan sejarah orang-orang sebelum kalian. Sejarah orang-orang sebelum kita itu harusnya sudah cukup memberikan pelajaran. Kalau Al-Quran itu banyak berisi kisah-kisah itu, bukan hanya untuk kenangan, tapi pelajaran apa yang bisa diambil dari perjalanan orang terdahulu, baik orang yang dimenangkan maupun orang yang dibinasakan oleh Allah. Dan kabar tentang yang akan datang supaya memberikan harapan bagi kita. Kalau di dunia nggak dapat balasan, masih ada angen-angen nanti dapat balasan di akhirat. Berbuat baik pada orang, balasannya buruk, nggak apa-apa sudah. Mudah-mudahan Allah menggantinya di akhirat. Tapi tetaplah berbuat baik. Juga terdapat hukum-hukum terhadap perselisihan di antara kalian.
ahkamu ma bainakum wa huwal faslu laisa bil hazl. Ia adalah pemisah antara yang hak dan yang batil, dan sekali-kali bukanlah sendoguro. Man tarakahu min jabbarin fasomahullah. Barang siapa yang meninggalkan kitabullah karena keangkuhannya, kesombongannya, niscaya Allah akan membinasakannya. Barang siapa mencari petunjuk dari selain kitabullah, niscaya Allah akan menyesatkannya. Kenapa? Karena kitabullah wa huwa hablullahul matin. Karena ia sesungguhnya adalah tali Allah yang kokoh. Kalau sudah enggak pegang Quran, namanya sudah lepas dari tali Allah. Kalau sudah lepas dari tali Allah, ya tidak dapat pertolongan Allah. Yang dapat pertolongan Allah itu yang tetap dalam genggaman tali Allah. Wa wadzakirul hakim, dan dia adalah bacaan yang penuh hikmah di dalamnya. Sehingga baca Al-Quran itu bukan cepatnya, bukan bagusnya, bukan semata-mata itu, tetapi bagaimana terserap hikmah yang ada di dalamnya. Pelajaran yang berarti, yang bermanfaat, yang bersifat menyelamatkan. Intinya itu. Wa huwa siratul mustaqim, dan dia adalah jalan yang lurus. Jadi kalau kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk yang lurus, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Oleh Rasulullah dikatakan siratal mustaqim itu ya Quran. Sudah diberi Allah Quran, terus dibaca sampai tertangkap hikmahnya ataukah tidak. Insya Allah mau Qur'annya, dikir Qur'annya sama saya Pak Nek, Ibu. Insya Allah sampun, saya perlu ditambahin. Kalau tenang. Jadi akhirnya kembali kepada Quran. Mulailah dengungkan Quran itu, supaya hidup di dalam hati. Gak iso maca Quran yo sinau. Waduh wis tuwek. Loh, banyak orang-orang yang masuk ke Islam dapat hidayah itu justru umurnya sudah tua-tua. Tapi karena adanya semangat, ya bisa ditolong oleh Allah. Iki mripate wis gak iso delok. Ngrungokno ae ono sing gelem maca. Di omah gak ono sing gelem maca. Di nang masjid kok ora ono sing maca. Masjidnya sepi. Wah, ya mbok meneh lek masjidnya sepi. Lah terus sing nolong agak meneh Allah itu sapa lek masjidnya sepi? Sudah. Punyalah niat yang kuat untuk menegakkan agama Allah. Allah akan menunjukkan jalan. Ketemu saja nanti. Kalau kesulitan, ada kesulitan, itu hanyalah Allah menguji sampai di mana keteguhan kita. Moga Pak. Bagaimana untuk menjaga hati supaya hati tidak sakit? Sakit hati itu banyak. Udub ya sakit hati, iri ya sakit hati. Bagaimana supaya hati itu tidak kena penyakit? Bagaimana? Saat ini umpamanya contoh dicela tiang, terus mangkel.
Lek kita sampun mangkel, wong sing nyelatu niku napa kapan-kapan gak nyelatu meneh. Ya saya aja tetep nyelatu meneh. Uang kita hilang, nyesel kecewa, lek wis nyesel kecewa, apa duwe balik? Hah? Kayak orang. Kita jengkel pada seseorang tidak membuat orang itu kemudian menjadi baik. Jadi kita harus menyadari bahwa banyak hal itu yang tidak bisa mengubah apa-apa dengan menyakiti diri kita sendiri. Kadang-kadang orang itu tidak sadar bahwa dirinya itu lebih kejam terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Ini kasus-kasus orang yang konsultasi, yang konseling pada saya, sering saya tunjukkan itu bahwa Anda lebih kejam pada diri Anda daripada orang lain. Katakanlah anak dimarahi orang tuanya, mangkel. Orang tua marah paling pirang menit, mangkel itu pirang dino. Kita dimarahi orang, paling berapa dia? Dimarahi bos, paling bos marah itu kuat sak jam. Wong muring-muring itu kuat, ngomel sampai sak jam. Nggak kuat. Tapi mbededeke yang namanya dendam, sing mangkel, itu pirang-pirang dino. Jadi orang lain itu menyakiti tidak ada 1 jam, kita membuat sakit hati kita sendiri itu bisa berhari-hari. Lalu siapa yang lebih kejam? Diri kita sendiri yang lebih kejam terhadap diri kita. Ya kenapa kok hatinya nggak dihibur? Kenapa hati ini nggak dihibur sehingga enak, lapang suasananya itu sudah. Dioreng-oreng wong, bisa nggak lihat? Sampai muring-muring ini sajane yang lucu gitu. Lihat. Sajane saken ya. Dari muring-muring mengeluarkan tenaga banyak. Orang sing tak lupa mati. Misalnya begitu. Maka enak. Itu bagian dari membiasakan untuk berjiwa lapang sehingga merasakan kehidupan itu. Wonten ingkang kita kemarin. Monggo. Wonten kita kenan malih, Pak? Iya. Nggih. Yang namanya sakit hati itu sebenarnya bukan dari orang di sekitar kita, tapi kita menyakiti hati kita sendiri. Nah itu Pak, saya butuh obatnya itu. Iya. Untuk sakit hati. Iya. Caranya ialah kita mengubah cara melihat. Coba misalnya ada orang menjengkelkan, berlaku menjengkelkan, memusuhi kita, memarahi kita. Kalau kita sikap kita, orang nggak tahu diri, nggak ngerti aku ini sopo, ya mangkel. Arek cilik, arek sing wingi sore ngandani wong tuwek. Ora duwe sopan santun. Mangkel. Kan kesombongannya yang muncul. Wong nggak kenal ngomong saenake, nggak ngerti aku iki sapa. Mangkel. Tapi coba cara memandangnya. Allah menguji saya.
Allah menguji saya, menghadirkan orang yang menjengkelkan saya untuk melihat saya bisa sabar atau enggak. Alhamdulillah Allah isih gelem nguji. Umpama Allah itu melulu, umpama Allah melulu nang aku, gimana? Berbuat jahat seperti apapun dijarno kalau Allah. Tentu ini keadaan yang baik. Jadi kadang-kadang ada teguran itu alhamdulillah Allah masih mengingatkan. Tapi tegurannya kok podo pancet balik-balik iku wae. Oleh tegurannya dilokone ya balik-balik iku. Sing tegurannya bangkrut ya balik-balik iku. Kenapa? Karena sampai sejauh ini kita belum menangkap tujuan Allah memberikan teguran itu. Karena belum menangkap tujuan Allah memberikan teguran, sehingga tidak ada perubahan. Jadi menerima musibah cobaan itu yang perlu dilihat ialah apa sih tujuan Allah, apa sih yang dikehendaki oleh Allah supaya saya itu lebih baik. Yang mana yang perlu saya perbaiki? Kalau dengan cara ini lalu ada perbaikan, maka Allah menghilangkan cobaan yang itu, nanti diganti sing liyane. Diganti sing liyane. Tapi kelasnya wis munggah. Jadi enggak usah khawatir bahwa itu berturut-turut, enggak. Masih diberi kesempatan untuk enak. Tapi kalau berulang-ulang yang terjadi seperti itu, artinya memang sejauh ini kita belum melakukan perubahan apa-apa di sisi Allah. Kita masih yang dulu. Saya kira ada ulangan, dikai soal A, gak iso ngerjakno, kan dikai terus dong. Dibaleni meneh, sinau meneh le. Ya sinau meneh dikai meneh soal iki, gak iso nggarap meneh, dikai terus. Dikai terus. Jadi kalau menerima cobaan kok tetap itu saja, artinya memang sejauh ini kita belum melakukan perubahan apa. Nah, nanti kalau sudah ada perubahan, bisa jadi udah seneng kan? Udah seneng. Nanti ada cobaan lagi, tapi mesti tingkatannya lebih tinggi, munggah kelas terus. Munggah kelas. Tapi lek gak seneng munggah kelas ya wis dibalen-baleni terus gak apa-apa. No, Nabi juga mengatakan gitu kok, bahwa setiap orang itu akan mendapat cobaan sesuai dengan tingkat kelekatan terhadap agamanya. Kalau yang kecintaannya jasa menolong agama kepada Allah itu sedikit, dan nanti dapat cobaan sedikit. Tapi yang tingkat kelekatannya kepada agama Allah, perjuangannya pada agama Allah paling banyak, nanti cobaan lebih banyak. Karena itu yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Nabi itu sampai dibunuh, difitnah, diusir. Kita tidak pernah merasakan itu. Sampai diuber-uber uang katanya di PRT ini gara-gara dakwah. Kita tidak pernah. Sampai diusir dari kampung kita gara-gara dakwah. Atau gara-gara menegakkan syariat Allah. Jadi masih lalu ulama-ulama soleh itu berarti mengatakan kebenaran, ganjarannya penjara. Oh, biasa saja kalau suasana surgawi penjara pun tetap merasa suasana surga. Bukan. Nah, nanti semakin jauh kecintaan pada agama, semakin tipis cobaannya yang ringan-ringan. Paling lek kate ngaji ono sing ngoyoki. Waduh arek saiki dadi wong alim. Ya paling itu tok. Sing gak ngrowakno kuping. Ya. Ya.
Tapi lek cobaane ringan-ringan wong jenenge ujiane ringan usahane mek titik ya aja arep-arep sing akeh. Lho jasane mek titik sing diarep-arep iku surga adem. Wis oleh tritisane surga ae wis matur nuwun. Sesuai usahanya. Karena man amala sholihan minta akan diberi kehidupan yang konten ikan mbak ditangkap kemarin monggo. Kalau nggak diberi kesempatan dialog tanya jawab gini ngantuk nanti. Kalau sampean mboten ngantuk produksi. Apakah berdosa kalau ada dosa-dosa mendengar maksudnya sama bisa atau tidak mendengarkan saja bagaimana cara menanggapi dan bagaimana bisa kami juga. Lek panjenengan saged ngimutaken panjenengan ikutaken. Lek mboten saged fa'ali tani jahili, maka berpindahlah berhijrahlah dari orang-orang yang bodoh. Ojo nambah-nambahi. Ojo melok-melok nimbrung. Enggak, wis sekali. Apabila mempunyai ayat-ayat Allah bolak-balik, maka berdoa. Enggak, itu jalan. Karena Nabi kan memberikan 3 jalan. Manarul mungkaro, apabila seorang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan wibawanya. Mencegah yang di pemerintahan dengan menetapkan hukum. Menetapkan hukum itu namanya mencegah dengan kekuasaan. Jadi Surabaya itu berhasil. Wali kotanya untuk kok ngerti? Ya, tapi tentangannya kan luar biasa loh. Pandangan-pandangan ilmiah nggak bisa selesai dengan hanya begitu saja. Coba dicoba. Kok anda memperhatikan kekuatan Allah, pertolongan Allah? Ya, kalau kajian ilmiah nggak selesai-selesai. Tapi dengan kekuatan kekuasaan, Bismillah karena Allah, mudah-mudahan ditolong. Itu namanya merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Si RT tetap memperaturan, RW tetap memperaturan, bagian dari kekuasaan. Bawaan kampung itu tinggal wilayahnya seperti apa. Yang orang tua punya kekuasaan terhadap keluarganya, dia punya wibawa untuk mencegah. Kalau tidak, fabilisanihi, maka dengan mengingatkan. Kalau tidak bisa, ngomong nggak iso, ngomong nggak wani, nggak terampil. Sampai kini ngomong saya kecap, ngomong bang saya terus kecap, mental terus. Fabi kolbi dengan hati, ya didoakan, didoakan. Kita pergi dari dia, doakan Allah mahdi qaumi seperti Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan mereka itu engkau ingatkan, mudah-mudahan engkau memberikan mereka itu engkau berikan petunjuk. Itu dengan kita. Terus kita menghindar. Kalau yang diajak kita menghindar, engkau kan mestinya gak diterus loh. Sama diajak gosip, panjangan diajak gosip. Lek sama meneng ae, terus ae. Coba saya tinggal ngalih, kok nak meneng. Ini mana? Terus ngalih. Mosok nek terus teng gosip dhewe ya. Momen gak kapan. Karena ada dia seneng gosip, karena rumangsa ono sing nanggapi, ono sing ngomong. Ini kan tilat mawon. Ditengahna kok ini. Sing seneng gosip ku bojo kula ya, Pak. Mosok kula tinggal, santak-santak. Masih durung turu samuni. Apa ayo ngono. Gak diterusno gosipe. Kan dengan kekuasaannya, tangannya atau dengan hati, dengan lisannya.
jalan bisa dilakukan untuk menambah amal soleh. Kalau kita kembali tadi bahwa pada akhirnya itu adalah Al-Quran sebagai siratal mustaqim, Al-Quran sebagai mustaqim. Insya Allah banyak yang belum kita pahami dari Al-Quran. Sebab kuncinya, ukurannya dalam surah 2 ayat 38 itu kan tidak dikatakan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada perasaan sedih, susah, dan tidak ada takut cemas. Sebaliknya dalam surah Toha ayat 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhauha wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari apa yang ada dalam Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhauha, maka baginya pasti merasakan kehidupan yang sempit. Jadi kebalikan lapang dada tadi itu adalah sempit. Sempit itu gampang sumpek, gampang goncang, gampang sedih, gampang kecewa, gampang takut, gampang cemas. Itu yang namanya kehidupan sempit. Dia sudah berada hidup di tempat yang luas, rumah yang bagus, tapi rasanya tetap isik. Orang iso lapang, isik sumpek, itu karena sempit. Ma'isyatan dhauha. Wanak saru yaumul qiyamati, dan nanti akan dihimpunkan dari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa? Karena ia buta terhadap kebenaran. Sudah disediakan petunjuk, tetapi petunjuk itu diatur. Terus singkes, Pak dan Ibu, nanti mudah-mudahan dengan kajian sore ini nambah semangat kita untuk makin akrab dengan Al-Quran. Kita mohon siratal mustaqim, Allah sudah memberikan ini loh siratal mustaqim. Lah kok nggak pernah ditekuni? Nah terus gimana? Lalu yang diminta itu sesungguhnya apa? Orang siratal mustaqim tidak mau pernah buka Quran, tanda bahwa dia tidak tahu apa yang diminta. Mulai sajalah nanti dari jusnya masing-masing. Bahkan mulai mengkaji dari inti dasarnya masing-masing, supaya kehidupan kita dijadikan Allah lebih tertata. Ukuran tertata itu bahwa akhlak yang bagus, merasakan kehidupan lapang, tidak mudah hati dan perasaannya itu berguncang busuk. Keadaan apapun yang dirasakan tetap enak. Secara kasat mata itu tidak enak, tetapi kalau hatinya nyaman bisa menerima, dia tetap enak. Oh, ada orang dikeplai itu guyang-guyu kok. Pemuda seneng nang arek wedok, dikeplak karo arek wedok guyu. Dikeplak itu gawe, tapi dia merasa bahwa dia diperhatikan, merasa enak. Coba yang sederhana-sederhana itu kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya pada kita, memperbaiki amalan kita, sehingga dengan itu Allah senantiasa memberikan pertolongannya dan kita merasa hidup kita juga senantiasa ada dalam pertolongan Allah. Kalau itu dijaga, mudah-mudahan itu nanti istiqomah sehingga pada akhir hayat kita
cabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mengatur para ibu dan bapak pengurusan kita sebelum ini kita akhiri kalian wawasan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.